Oke, shalom semuanya. Selamat datang semuanya. Saya mau mengundang untuk yang masih duduk di belakang ataupun mungkin yang masih ada kesibukan di luar, boleh masuk. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau memulai kebaktian kita hari ini. Dan kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau datang memuji, menyembah nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa biarkan Engkau yang siapkan hati pikiran kami dan biarkan kami bisa datang Tuhan untuk memiliki satu agenda saja ya Bapa, untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Kalian sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Amin. Oke, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya. Oke, tunggu ya, maaf ya. Musician saya belum ready. Yeay. Ini lagu lama banget sebenarnya, tapi saya percaya ini lagu sangat gampang diikutin untuk kalian yang belum tahu lagu ini. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Waktu imanku mulai goyang dan bila jalan
berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Tuhan di tempat ini. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Karena kita tahu kita datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang ke tempat ini karena kita tahu satu hal. He is a real God. He is a real God. Dan pada saat kita menyembah dan memuji Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. We are not singing because we have a beautiful voice. We are not singing because we can sing. Tapi kita bernyanyi hari ini dengan bibir dan mulut kita, dengan lidah kita, kita tahu He is God who is worthy to be praised. He is God is to be worthy to be lifted up in the midst of us. Amen. Di Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 23 ke 24 berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudari, satu hal yang hari ini, mari kita sama-sama ingat bahwa Dia adalah penulis kehidupan kita. Tuhan adalah pribadi yang membentuk kita. Dia yang menetapkan langkah kaki setiap daripada kita. Dan kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan segalanya indah. Di dalam Tuhan segalanya baik. Oleh karena itu mari kita mau naikkan pujian kita saat ini. Menaikkan lagu kita untuk Tuhan saja di tempat ini. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang cari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai
bersamaan dengan musik yang terus mengalir. Kita mau merasakan hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Tenangkanlah hati kita. Do not be distracted with anything. Biarkan hadirat Tuhan itu menyentuh hati kita secara pribadi, lepas pribadi. Yes, Lord, you are here, Lord. Let it be the worship from our heart, flowing, flowing to you, Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan. Dan ku ada dalam yang mungkin bagimu. Kau mengerti hatiku. Kau mengerti hatiku. Yes Lord. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu Tuhan. Yes Lord. Hatiku mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Musik masih terus dimainkan saat ini. Mari kita terus memuji dan menyembah Dia. Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang kami mau sembah. Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Engkau Tuhan kami yang baik Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Walau seringkali kami merasa kami sendiri ya Bapa. Tapi sebenarnya kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama kami. Saat ini masih dalam sikap memuji dan menyembah Tuhan karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Aku mau mengundang setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Pada saat kami menyanyikan lagu Tuhan Kau Mengasihiku, I really wanna ask personally setiap orang yang ada di tempat ini, do you really feel that Tuhan mengasihi kalian? You know, banyak dari kalian mungkin pada saat kalian mengalami masalah, kalian berasa sendiri. When you pray and you feel like, God, where are you? Tapi aku mau challenge kalian. Tuhan mengasihi setiap dari kita oleh karena Dia mati di kayu salib. Tuhan tidak pernah memilih kasih dan Tuhan peduli akan kehidupan kita. Setiap masalah kita, setiap tantangan kita, setiap sakit penyakit kita, Tuhan peduli. Oleh karena itu aku mau hari ini mengajak setiap dari kalian. Yuk kita sama-sama, kita belajar lebih beriman lagi untuk menyatakan Tuhan, Engkau mengasihiku.
Dan aku mau mengajak kalian, if you feel and you know Tuhan mengasihimu dan Tuhan peduli akan hidupmu, then raise your hand. Raise your hand. Raise up your hand. It's not for everyone to see, but it's just between you and the Lord. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tangan-tangan anakmu yang terangkat Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, iman mereka sangat kecil Tuhan. Tetapi bahkan Engkau berjanji iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung Tuhan. Dan Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka saat ini Tuhan, beban apapun yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan, Kau angkat Tuhan. Kau angkat Tuhan in the name of Jesus Lord. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengangkat beban anak-anakmu. Hanya Engkau yang bisa memberikan kelegaan kepada mereka. Hanya Engkau yang bisa memberikan pengharapan dalam hidup mereka ya Lord. Lift up Lord. Lift up their burden Lord Jesus. Angkat semua beban mereka. Angkat semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka Tuhan yang bukan berasal daripadamu. I break in Jesus name. Siang sore hari ini Tuhan, bebaskan mereka Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak, bebaskan mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan. Biarkan mereka merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu mengalir Tuhan. Pada saat kami menyanyikan lagu tadi sebelumnya, kami mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak. Masih dalam sikap berdiri saat ini, aku mau sedikit kesaksian. Tadi pagi pada saat kita berdoa, beberapa dari kita, aku diingatkan banyak dari antara kita di komunitas kita mungkin banyak yang lagi sakit ya, mengalami sakit. Dan some of them bilang, aduh capek ya, baru sembuh sakit lagi, baru sembuh sakit lagi. Lalu Tuhan, aku diingatkan sama Tuhan tentang perumpamaan yang ditaruh di pikiranku tentang seorang anak kecil. Ya, some of you sudah punya anak dan you take care your children well. Ya, you take care to make sure that mereka makannya cukup, tidurnya cukup, mainannya cukup, semua cukup. Ya, bahkan berkelebihan. Aku dibayangkan dengan seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya dan take care, a good care of anaknya ini. Tapi there's a time cannot be avoided, anak ini akan jatuh, betul? Ada nggak yang di sini jadi mama jagain anaknya nggak pernah jatuh seumur hidup? Pasti jatuh ya. Dan pada saat dia jatuh dia nangis dan dia sakit. Then you will say as a mother, as a father, come to mama, come to papa, it's okay, I will hug you. There's a time di mana anak ini mungkin akan pergi main di luar bersama teman-temannya. Dan apa yang terjadi adalah mainan dia diambil orang. Dan dia nangis. Betul gak? Ada juga mungkin dia lagi main sama teman-temannya, dia didorong dan dia jatuh. Atau mungkin ada satu kejadian di mana dia ditertawakan oleh teman-temannya. Dan Tuhan mengingatkan saya pagi ini. Tuhan bilang di dalam kehidupan kamu akan mengalami hal ini. Mungkin kau jatuh, tapi Tuhan bilang, I am with you. Get up, I will heal you. Ya, luka-lukamu akan aku sembuhkan. Get up, and I will walk with you again. Mungkin ada saatnya di antara kita, hidup kita berasa kita dirugikan. Kita dirugikan, barang kita yang milik kita diambil. Ya, atau mungkin juga kita berasa kita ditipu orang atau kita dimanfaatkan orang. But you know what? God is always near, and God say, let go, let go. Ya seperti anak kecil yang mainannya direbut, ya mungkin mama yang baik bakal, ya udah nggak apa-apa, nanti mama besok beliin lagi yang baru. Ya, I think we all like that ya. Bukan mama yang, barang kamu direbut, mana anaknya? Biar saya pukul dia, gak kayak gitu ya. So perumpamaan yang simpelnya aku dapat pagi ini, I wanna encourage everyone. Ya, lihat, if you know that you love your children so much with all your heart, you will do anything for your children. Don't you think that God will even do even more for you, for your life? Right. So I want to encourage everyone. You are here because God love you. You prepare your heart buat firman yang akan disampaikan. Tuhan, aku berdoa pagi ini Tuhan, setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini ya Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati mereka ya Tuhan. Bukakan pikiran mereka,
Bukakan hati mereka Tuhan, hati yang lembut Tuhan, yang mau dilatih, yang mau mungkin ada teguran-teguran, tapi teguran yang membawa kebaikan ya Bapa. Tuhan, kami semua mau belajar Tuhan, to have a humble heart in front of you. Tidak ada satupun dari kami yang sempurna ya Bapa. Tetapi Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah adalah Allah yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, segala sesuatu yang ingin mencuri konsentrasi kami, I break in Jesus name. Segala kemuliaan hanya nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau baik dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya berkata, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Amin, amin. Welcome semuanya to Bind of Plus on-site service. Thank you Rita, Vina, Joanna, Francis, dan tim media yang sudah melayani kita semua ya. Diberkati semua puji-pujiannya, amin. Amin, oke. Oke, mungkin yang di belakang bisa pindah duduk ke depan ya. Kecuali media nggak bisa. Tapi yang lain I invite to come to the front. Oke, aku ada mau kasih bocoran dikit nih. Kemarin ini aku ngobrol-ngobrol sama si Koryanto ya. Aku bilang gini sama dia nggak tahu nih aku mau ngomong gini. Jangan kaget ya, Pak Rianto. Aku bilang gini, kamu tahu gak sih? Kamu tuh ya kalau khotbah di Bindof, which is hari Minggu jam 10.15, itu kamu tuh semangat banget gitu loh. Dari mulai buka suara gitu kayaknya udah langsung kenceng, wah gitu loh. Tapi kenapa kalau di Bindof Plus kamu tuh kalem banget ya? Kurang gitu loh kayaknya gitu kan. Terus dia bilang, ya abis yang dengerinnya juga pada kalem-kalem gitu. So kita buktikan hari ini ya, kita semangat ya. So I like to invite all of you to be more responsive gitu ya, supaya jadi si Parianto ini kalau khotbah tambah semangat ya. Percaya nggak saudara dia bisa kenceng? Percaya ya? Oke. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Silakan tim media. Jika Anda memiliki kebutuhan doa, tim pendoa kami siap untuk melayani kebutuhan doa Anda. Hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di layar berikut ini. Mari bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat komunitas sel grup kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui email yang tertera di layar Anda. Tetap terhubung bersama kami melalui akun media sosial Bindof Plus. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Mulai tahun ini, ibadah Bindof Plus online akan diadakan setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan keempat. Untuk ibadah onsite akan diadakan setiap hari Sabtu Minggu pertama, ketiga, dan kelima setiap bulannya. Jangan lupa menandai kalender kalian. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui fitur Pay Now. Ikuti langkah-langkah yang ditampilkan. God bless you. Satu hal lagi aku mau pengumuman tambahan. Depan kita ada online service tanggal 22 April. Bersamaan dengan itu kita akan ada cell group gathering. So aku mau invite semua untuk bisa datang ikutan cell group ya. Jadi online jam 5 plus cell group setelah online selesai. Dan untuk info lebih jelas di mana acaranya, bisa hubungin Ashir atau yang lain yang kalian kenal, oke? Kalian siap mendengarkan Tuhan? Shalom. Oke. Mana ada anak-anak Bindof nggak di sini? Nggak ada. Cuma satu tadi. Oke.
How are you guys? Kurang kencang. I need more. Mesti bawa orang-orang Bindov ke sini untuk kasih contoh bagaimana meresponi. Sorry ya, sebentar ya. Oke, semua siap menerima firman Tuhan? Oke, hari ini kita akan meneruskan seri Trusting the Lord ya. Kita dari awal tahun ini, kalau ingat, kita lagi dalam serinya Trusting the Lord. Kita masih meneruskan seri ini. Gunanya untuk apa? Supaya nanti setelah seri ini selesai, kita semua di sini imannya bisa naik ya. Kepercayaannya sama Tuhan bisa makin tebal, dan nanti kalian akan lihat hal-hal besar akan terjadi ketika kepercayaan kita, keyakinan kita sama Tuhan mulai menebal, mulai meningkat gitu ya. Amin ya. Oke. Just to refresh memory, beberapa minggu lalu kita berbicara tentang apa? Taking down the enemy's wall, yang meruntuhkan tembok musuh. Ya, kita ngomong tentang Jericho waktu itu ya, temboknya diruntuhkan. Hari ini kita mau lihat dan pelajari apa yang terjadi. Ya, kita lanjutkan lagi nih perjalanan bangsa Israel setelah Jericho, keruntuhan tembok Jericho. Apa yang terjadi? Kita mau lihat, kita mau pelajari apa sih yang terjadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian setelah itu. Ya, kita baca dulu Yosua 7 ayat 2. Yosua 7 ayat 2, udah keluar belum? Udah ya. Oke. Yosua menyuruh orang dari Jericho ke Ai. Oke, ini kalau kita bilangnya Ai gitu ya, katanya yang terjemah yang pronunciation-nya paling benar tuh katanya Ai. Tapi ada juga kalau dengar-dengar khotbah yang lain, ada yang bilangnya AI atau apa gitu ya. Saya juga, tapi yang benar mestinya Ai gitu ya. Yosua menyuruh orang dari Jericho ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Oke. Setelah Jericho, bangsa Israel hendak menaklukkan kota Ai. Kota Ai ini nggak gitu jauh dari Jericho. Jadi yang berikutnya, kota yang berikutnya, mereka di sana kan mesti menguasai tanah Kanaan itu ya, tanah perjanjian. Dan setelah Jericho, berikutnya adalah kota Ai. Ya, ini kota berikutnya. Kemudian sebelum mereka masuk ke sana, ya, Yosua menyuruh pengintai untuk lihat dulu ke sana. Biasa gitu ya, orang-orang Israel kan pakai mata-mata ya, hebat mata-mata mereka ya. Suruh lihat dulu keadaannya seperti apa. Nah, setelah pengintai itu Israel kembali, mereka membawa laporan pada Yosua. Kita baca Yosua 7 ayat 3 sampai 5 hari ini kita akan baca firman Tuhan ya. Ayat 3 bilang begini, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Apa sih yang terjadi? Kok bisa ya? Bangsa Israel kok bisa kalah sama orang-orang Ai yang isinya cuma sedikit? Kok bisa? Mereka yang baru ngalahin Jericho, yang begitu kuat kotanya, yang lebih besar bangsanya, yang gak terkalahkan katanya, mereka bisa kalahkan. Tapi begitu mereka menghadapi Ai yang jauh lebih kecil, kotanya jauh lebih kecil, orangnya lebih sedikit, pertahanannya musuhnya gak sekuat Jericho, kok mereka kalah? Bagaimana sih bisa mereka kalah? Ya, kita hari ini kita mau lihat kenapa mereka kalah. Kenapa bisa mereka kalah? Kita mau pelajari apa yang menyebabkan kekalahan mereka. Ya. Nah, saya mau bilang dulu seperti begini. Ini mereka ini bangsa Israel kalau dipelajarin ya, waktu masuk tanah perjanjian, mereka itu dari battle ke battle. Mereka dari pertempuran ke pertempuran. Nah, saya mau bilang sama kalian semua, kita orang Kristen, perjalanan orang Kristen. Kita itu juga kalau mungkin kita baru saja selesai dari satu battle. Mungkin ada di sini yang baru keluar dari battle. Oh, saya baru keluar dari masalah saya. Ya. Mungkin saudara sedang ada di tempat yang lagi di dalam masalah. Sedang dalam battle saat ini. Mungkin ada, enggak usah angkat tangan. Mungkin ada.
yang lagi dalam battle. Atau mungkin juga ada dari kita di sini yang mungkin sedang akan masuk ke dalam battle. You mungkin baru keluar dari battle, you mungkin sedang ada di battle, you mungkin akan masuk ke dalam battle. Setelah keluar dari battle ngapain? Mungkin you akan masuk ke dalam battle lagi. So be prepared. Be prepared. Perjalanan orang Kristen ini bukan perjalanan santai. Perjalanan kita ini bukan perjalanan yang, setelah terima Tuhan kita relax, nungguin sampai dijemput sama Tuhan. Ini perjalanan yang akan penuh battle. Penuh battle. It will be a lot of victories, tapi you can be sure it will be a lot of battles. Spiritual battles ya, bukannya berantem sama tetangga, bukan berantem sama suami istri. No, I'm talking about spiritual battles. Okay? Hari ini khotbahnya saya kasih judul Slippery Slope. Kalau saya lihat di Google, ya, slippery slope itu artinya apa sih? Di Google bilang begini, a course of action likely to lead to something bad or disastrous. Jadi satu tindakan yang cenderung mengarah pada sesuatu yang buruk atau bencana, sesuatu yang kita lakukan. Yang karena kita lakukan, itu akan mengarah pada sesuatu yang jelek. Itu slippery slope. Ya. Kenapa? Karena hari ini kita mau lihat apa sih yang jadi slippery slope-nya bangsa Israel. Kita mau hindarin, kita nggak mau keikut sama mereka. Hari ini kita akan coba pelajari apa yang menyebabkan mereka kalah terhadap orang-orang Ai. Supaya kita bisa berhati-hati, supaya kita nggak jatuh di masalah yang sama ya dalam perjalanan hidup kita. Hari ini juga ada sedikit perbedaan di khotbah saya. Kalau di khotbah-khotbah sebelumnya, kita ngomong tentang kita belajar mengenai apa yang harus kita lakukan, benar nggak? Ya. Trusting the Lord, kita apa yang harus kita lakukan ya? Dari khotbah-khotbah sebelumnya, kalau nggak ingat lihat ke YouTube ya, lihat ke YouTube is okay. Dengerin khotbah 1, 2, 3, 4 kali itu is okay. Oke, kita senang dengerin lagu. Ya, lagu itu makanya kalau lagu tuh bisa ratusan ribu yang nonton. Ya, karena satu orang bisa nonton berkali-kali ya buat devotion. You know, you can listen juga to sermon. Oke, kalau perlu, kalau lupa, ingat lagi, karena itu firman Tuhan isinya. Okay. There's nowadays karena internet banyak sekali sermon di internet yang bisa kita dengar. Tapi hati-hati ya, perhatikan siapa yang khotbah. Ya, nggak semua yang khotbah itu semuanya bisa diikutin. Oke, hati-hati, ada juga yang khotbah nanti akan lead ke something yang nggak baik. Oke, buat kita di sini kalau semua khotbah-khotbah kita, apakah saya atau orang lain, kita akan masukkan ke YouTube. Oke, kalau diberkatin, saudara pengen dengar lagi, ada di YouTube. Kita bukan masukin supaya kita terkenal. Ya, itu bukan tujuan kita. Kita masukin supaya kalau ada yang diberkatin dan kepingin dengar lagi ada, ya, nggak usah datang ke rumah saya minta dikhotbahi lagi. Ya, you can just go to YouTube. You can listen it again gitu ya. Oke. Kalau biasanya saya khotbah, kita akan ngomong apa yang harus kita lakukan hari ini. Perbedaannya adalah kita akan lihat dan pelajari untuk hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Jadi nanti akan banyak tentang jangan. Oke, jangan lakukan. Yang ini jangan lakukan. Yang itu jangan lakukan. Ya, hari ini kita akan rubah sedikit. Kita ngomong tentang jangan. Kalau kemarin-kemarin ini harus dilakukan, itu harus dilakukan supaya perjalanan kita berhasil. Hari ini jangan ngelakuin ini kalau kamu mau perjalanan kamu berhasil. Jangan ngelakuin ini kalau kamu nggak mau jatuh. Oke, gampang ya. Oke, poin pertama. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu percaya diri. Kita belajar dari bangsa Israel. Kalau dibaca di Yosua ini, biasanya sebelum perjalanan mereka mau ngelakuin sesuatu lah, mau nyebrang Yordan mau ngalahin Yeriko kalau kita baca, kita akan lihat sebelum mereka bergerak, kita akan baca petunjuknya Tuhan. Tuhan akan ngomong sama mereka tentang sesuatu. Tuhan akan memberikan petunjuk sama mereka, apakah petunjuk, apakah assurance bahwa mereka akan bisa menang, mereka bisa mengalahkan, tapi ada kata-katanya Tuhan. Mereka cari dulu kata-katanya Tuhan, mereka cari dulu petunjuknya Tuhan sebelum mereka berjalan. Tapi di cerita ini, pada waktu mereka mau ke Ai, yang barusan dari kita baca cerita ini, mereka nggak nanya sama Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Yosua kirim pengintai. Dan pengintai kasih laporan. Mereka bilang nggak usah bawa banyak-banyak orangnya. Segini aja cukup karena musuhnya nggak terlalu besar.
Nggak saya lihat sekalipun Yosua untuk berdoa sama Tuhan atau para elders dari Israel tanya sama Tuhan, what do you think about this? Kalau ingat 2 minggu yang lalu saya bilang apa? Pertempuran mereka di Yeriko itu battle-nya Tuhan. Perjalanan mereka itu battle-nya Tuhan. Perjalanan kekristenan kita adalah battle-nya Tuhan. So, karena battle-nya Tuhan, maka kita mesti nanya. Kalau kita masuk masalah, kita nanya dulu sebelum bertindak. Pastikan kita dapat pengarahan dari Tuhan. Pastikan kita dapat petunjuk dari Tuhan. Ini kesalahannya bangsa Israel saat itu. Gak seperti sebelum-sebelumnya, mereka gak datang dulu sama Tuhan. Mereka gak tanya dulu sama Tuhan. Mereka main mutusin aja kalau kita mesti pergi. Mereka main putusin aja kalau kita mesti menyerang, bawa aja 2-3 ribu orang. Mereka gak bertanya sama Tuhan apakah ini yang benar, apakah itu yang mestinya kita lakukan. Mereka hanya jalan, putusin sendiri. Mungkin kenapa mereka putusin sendiri? Karena mereka lihat Ai ini tidak terlalu gede. Ai ini tidak sebesar Yeriko. Mungkin mereka jadi overconfidence. Kalau Yeriko aja bisa kita kalahin. Masa kota sekecil Ai ini kita gak bisa kalahin? Kalau yang gede aja kita bisa taklukkan, temboknya yang nggak pernah bisa dipenetrate sama orang, nggak bisa diruntuhkan, kita runtuhkan. Masa yang kecil, yang temboknya jauh lebih kecil, yang bahkan nggak ditulis ada temboknya, mungkin cuma tiang pagar doang. Masa kita nggak bisa kalahin? Mungkin they are becoming overconfident. Dan karena mereka overconfident, they don't even ask. They don't even decide to ask. How many of you yang ngadepin masalah, sebelum ngelakuin tindakan, datang dulu berlutut sama Tuhan dan tanya, Tuhan, what should I do? Tuhan, what do you want me to do? Tuhan, should I do this or should I do that? Banyak dari kita kalau kita masuk permasalahan yang kita anggap, kita lihat, bangsa Israel lihat pakai mata, kecil. Karena kecil mereka anggap, mereka gak nanya sama Tuhan. Seringkali kita yang di marketplace, ini marketplace punya ministry ya. Seringkali kita karena kepintaran kita, karena intelektual kita, karena kepintaran kita dalam melihat, seringkali kita pakai mata. Kalau kita lihat masalahnya kecil, kita gak nanya sama Tuhan. Kita anggap yang ini kecil, gak perlu ngerepotin Tuhan. Seakan-akan sepertinya Tuhan repot kalau ngebantu kita. Too overconfidence. So, what can we learn from this? Okay, first of all, kalau kita ngadepin masalah, take your time. Datang sama Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, I need your guidance. I really need your guidance. This problem, in my mind logically kayaknya bisa aku serahkan. Tapi I still need your guidance. Because engkau bisa melihat hal yang aku gak bisa lihat. Aku hanya bisa melihat sebegini jauhnya. Tapi engkau bisa melihat jauh ke depan. And I need your guidance to see what I cannot see. To understand what I cannot know now. So, come to God. Minta sama Tuhan untuk guidance dia. Minta sama Tuhan untuk hadir, untuk berjalan bersama kita. You know what? When you ask God in any situation, dan Tuhan datang untuk berjalan bersamamu, dia kasih assurance, I'm not going to leave you. I'm going to walk with you. And you know what? Things yang mestinya berat, things yang mestinya impossible, now becoming possible is because of God. Amin. So learn how to come to God for any problem that you will face or you are facing now. Datang dulu sama Tuhan. Jangan udah keburu pergi, gagal, baru terus nangis. Make sure kalau mau nanya sama Tuhan, mau crying out sama Tuhan, di depan jangan di belakang. Karena kalau sudah di belakang sudah telat. Kalau mau nanya Tuhan, di depan. Jangan nanya Tuhan di belakang, kenapa Tuhan engkau enggak melindungi aku? Kenapa Tuhan engkau enggak sayang sama aku? Kenapa Tuhan engkau membiarkan ini terjadi? Kenapa Tuhan? So, in order to avoid that kind of question, you come before.
bilang sama Tuhan, I need your guidance. I really need your guidance. Poin kedua. Yang kedua, jangan menganggap remeh dosa. Never underestimate the power of sin. Saya akan baca sesuatu yang panjang. Dengerin baik-baik. Atau baca juga di Alkitab, di sini juga ada. Kalau ada Alkitab, buka Alkitab. Kalau nggak ada, lihat aja di sini. Saya akan baca sesuatu yang panjang. Jangan ketiduran, jangan distraction, jangan ngelihat apa-apa di handphone. Baca firman Tuhan karena you will miss something if you don't listen it well. Oke? Yosua 7 ayat 6 sampai 21. Tuh angkanya aja udah begitu banyak kan. Ini agak panjang. Ya. Ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Ini pada waktu Yosua menyadari bahwa mereka kalah. Yosua menyadari bahwa ada 36 orang yang tewas. Yosua menyadari kenapa kita bisa kalah dengan bangsa Ai. Saya bilang tadi mestinya kalau kita doa di depannya jangan di belakang. Yosua doa finally, tapi di belakang setelah kalah. Dia gak berdoa di depan, dia berdoa di belakang. Ini doa dia. Mengoyakkan jubahnya, sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel. Sambil menaburkan debu di atas kepalanya dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ya ini kalau orang doanya udah di belakang setelah kejadian. Dia mulai doa, Tuhan kenapa engkau gak membuat kami menang? Tuhan kenapa engkau gak give victory? Tuhan kenapa engkau gak melindungi? Mestinya doanya di depan. Tapi banyakkan orang kalau doanya di belakang, mereka akan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan engkau gak begini? Kenapa Tuhan gak begitu? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau melindungi? Dan lain-lain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ayat 10. Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Ingatin kata-kata itu. Berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Perhatikan kan ini, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakuilah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya,
Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Dengerin baik-baik. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya. Maka ku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara tahu gak? Ternyata kekalahannya bangsa Israel disebabkan oleh apa? Karena ada dosa. Karena ada satu dosa yang mereka lakukan. Itu nyebabkan kekalahan mereka. Ada dosa yang dilakukan oleh Akan. Kalau bahasa Inggrisnya Achan. Yang menyebabkan Tuhan tidak mau menyertai mereka. Hati-hati ya. Dosa menyebabkan Tuhan tidak mau menyertai mereka. Seringkali kita melakukan dosa karena kita menganggap remeh dosa. Dan menganggap remeh perintah Tuhan. Nah Akan tahu, bukannya dia nggak tahu. Akan tahu kalau barang rampasan di Yeriko itu sudah dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan sudah ngomong, barang rampasan di Yeriko dikhususkan bagi Tuhan. Akan mengerti. Semuanya dikhususkan untuk dari Tuhan, tidak boleh ada satupun yang diambil. Tuhan udah ngomong dengan jelas. Dia tahu gak boleh ambil, tapi dia pikir, what's the big deal? Kan cuma jubah. What's the big deal? It's only jubah, peraknya juga gak banyak yang diambil. Emasnya juga gak banyak kalau dibandingin tumpukannya. Gak banyak. What's the big deal sih? Kalau aku ambil sedikit, kan aku udah kerja juga. Kan juga aku udah ikut bertempur. What's the big deal? Bedanya apa? Mungkin juga dia bilang, aduh kalau kan ngambilnya cuma sedikit. Masa Tuhan tahu sih? Kan tumpukannya gede. Masa Tuhan tahu sih? Cuma sedikit begitu yang diambil. Masa Tuhan aware sih urusannya kecil-kecil begitu? Mungkin juga dia berpikir, masa mungkin sih Tuhan yang penyayang begitu ya, yang saya dengar di khotbah-khotbah sebelumnya, kalau Tuhan tuh maha penyayang, masa mungkin sih dia itu menghukum? Masa mungkin sih Tuhan yang kita punya itu menghukum orangnya? Tuhannya maksudnya. Nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin lah Tuhan itu suka menghukum. Atau mungkin juga akan bilang begini, aduh aku tuh cuma ngelakuin dosa yang kecil, orang lain banyak yang ngelakuin dosa yang lebih gede. Benar gak? Kita juga sering berpikir begitu kan? Aduh cuman segini, aduh kepingin. Orang dosanya juga cuman kecil kok. Orang lain juga ngelakuin tetap diberkatin sama Tuhan. What's the big deal sih? What is a big deal? Hati-hati sama perintah Tuhan. Hati-hati sama apa yang Tuhan bilang, jangan. Buat kita maybe not a big deal, buat Tuhan is a big deal. It's nothing to do about jubahnya. It's nothing to do about uangnya. It's nothing to do about peraknya. It's nothing to do about emasnya. It's something to do, that is my instruction. Kita punya perjanjian. Ingat di Gilgal mereka buat perjanjian? Ingat, bagian Tuhan dia akan lakukan apa yang dia janjikan. Bagiannya bangsa Israel, mereka taat sama perintah Tuhan. Ingat perjanjian kita? Bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan apa yang dia janjikan. Semua yang dia janjikan. What is our part? What is our part? Kita percaya sama Tuhan dan kita mau taat sama Tuhan. Kalau dia suruh, kita lakukan. Kalau dia bilang jangan, kita jangan lakukan. That is our part. Bagian Tuhan, dia lakukan perkara yang besar. Dia melakukan perkara yang mustahil. Dia melakukan perkara yang kita gak bisa lakukan. Bagian kita taat sama perintah Tuhan. Very simple. Buat Tuhan, it's nothing to do about jubahnya terlalu bagus buat engkau. Emasnya terlalu banyak yang kau ambil. No, it's nothing to do about that. It's principle. We have a covenant with God. And a sin is a sin. You don't tell me,
orang lain sinnya lebih besar daripada you. Karena nanti waktu kamu bertemu dengan Tuhan, Tuhan juga gak pernah banding-bandingkan sin kamu sama sinnya orang lain. Itu tanggung jawab masing-masing. Tuhan hanya nanya tentang your sin, your mistake. Tuhan gak akan pernah bilang, oh aku ampuni engkau karena your mistake is not as big as your friend. Tuhan gak akan pernah ngomong seperti itu. You are responsible, accountable with your own sin. Hanya itu yang ditanya sama Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. How you are accountable and responsible with what you do in this world. Akan tahu. Sayangnya dia bilang, what's the big deal? What's the big deal? Jangan nganggap remeh dosa. Hari ini kamu pikir, dosaku cuma kecil kok. Nggak segede orang-orang. Itu yang orang lain yang dosanya lebih gede. Hidupnya diberkatin tetap. Aku cuma ngelakuin dosa yang kecil. What's the big deal? Kenapa mesti disebut-sebut terus? But you know what? You do one small thing. Tomorrow you will do another small sin. The next day you will do another small sin. Without you know it, Tuhan gak berjalan lagi sama kalian. Oh, you think kalau lagi gak ada masalah, kan Tuhan selalu berjalan bersama aku di gereja, haleluya. Because you don't know kalau Tuhan gak berjalan sama you. Satu hari you will go into problem. Then you realize kalau Tuhan tidak mau menyertai engkau. Why? Because there is sin yang Tuhan sudah ngomong berkali-kali. You come corrected. Repent on your sin. And you don't do it. Until satu hari Tuhan bilang enough is enough. I'm not going to walk with you anymore. I will let you to walk without me. So you know how's the feeling. Sometimes we take it for granted kalau Tuhan lagi melindungi kita. Kita pikir saya juga gak dengar Tuhan. Tapi kita gak tahu kalau Tuhan lagi melindungi engkau. Sampai nanti kalau Tuhan tarik presence-nya dia dari hidupmu, then you know kalau Tuhan gak beserta engkau. And you know what? It will be very terrible when you know it, you are lagi di problem. Because who's going to help you then? When you are in the middle of problem, when you really need God to help, and you realize God is not with you. You know, amazing waktu saya baca ini. How can Yosua gak tahu waktu mau maju perang kalau Tuhan gak menyertai dia? Sometimes kita juga gak tahu kalau Tuhan gak menyertai kita. Until kamu menyadari bahwa Tuhan gak menyertai kamu. So don't wait until that time. Don't wait until that time. You repent. Kalau di tempat ini hari ini, no need to angkat tangan. Kalau kalian ada yang berasa, aku melakukan dosa, aku tahu. Aku tahu hari ini Tuhan sedang ngomong sama aku. You know what you need to do? Repent. You need to repent. You need to repent. Karena we do have God that very gracious and full of mercy. If you ask, He will give. If you ask forgiveness, He will give you. Really? Do you know kenapa Tuhan suruh sama Yosua? Sebetulnya Tuhan tahu kan siapa yang ngambil? Do you think Tuhan tahu siapa yang ngambil? Tapi kenapa Tuhan gak langsung aja ngomong, ini critical. Yosua lagi depres karena kalah. Bangsa Israel lagi demoralized. Ini waktu yang sangat critical. You know what? When you are sad, you always think this is the time Tuhan for you to comfort me. This is the time. If you need to comfort me, this is the time. Lord. This is the time that I need. For you to tell me that you love me. For you to tell me that you're going to defend me. This is the time. Sama. But why Tuhan gak mau ngomong aja langsung sama Yosua, bilang siapa yang salah, tangkap itu orang. Periksa tendanya. Instead, Tuhan bilang besok, suruh berdiri suku demi suku. Gentrekin itu semua sukunya Israel. Nanti dari satu suku ke suku lain,
Aku akan kasih tahu yang mana yang bukan. Datang ke suku satu, yang ini bukan Tuhan, bukan. Oh, you can go back. Yang ini bukan, you can go back. Yang ini Tuhan, benar Tuhan, bukan, yang you can go back. Yang ini Tuhan, benar nggak? Sampai di sukunya Yehuda. Yang ini bukan Tuhan, yes, this is the one. Oke, yang lain yang nggak berurusan duduk, ya, yang sukunya aja yang berdiri, gitu ya. Oke, then he go kaum per kaum, ya. Ini kaum yang ini bukan Tuhan, bukan. Kaum yang ini bukan. Kaum yang ini bukan, sampai dapat kaumnya. Oke, yang lain duduk. Oke, sekarang kaumnya ini yang berdiri. Ya. Oke, kaumnya ini, keluarga demi keluarga. Keluarga ini bukan Tuhan, bukan. Keluarga yang ini bukan Tuhan, bukan. You know perasaannya Akan saat itu kira-kira apa? Do you really think perasaannya Akan seperti apa? I think this is what he think. Oh no, God knows. Oh no. You know God knows, man. Atau Tuhan gak tahu. Tuhan tahu. See, kaum demi kaum udah nih. It's getting closer and closer to me nih. God knows. Oh no. You know what? God knows. Even your simple sin. Even the sin that you think Tuhan juga gak bakal lihat. Orang aja gak lihat apalagi Tuhan. Ya kan? Terlalu kecil untuk diperhatikan sama Tuhan. Oh ternyata Tuhan tahu. Tuhan knows. God knows. If you don't believe me, I tell you, God knows. God knows your sin. So, what's the point Tuhan? What's the point? Kenapa gak langsung ngomong aja dosanya ini orang, ngapain buang-buang waktu. Semua orang mesti berdiri segala macam. Why? Because Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang very gracious. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang full of mercy. Tuhan bisa tunjuk langsung to expose Akan. But this is, gak ada diterangin di Alkitab. But this is what I believe. Tuhan mau kasih waktu sama Akan. Tuhan gak pingin hukum Akan, hukuman mati. Tuhan pingin kasih kesempatan sama Akan. If you just confess. Maybe you and your family will be saved. If you just confess, no need to wait until you being exposed sama Tuhan. If you just confess sebelumnya. Kalau kau bisa mengaku sebelumnya minta maaf sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. I'm not going to expose you. I will forgive you. Tuhan tahu kok kalau kita ini manusia. Tuhan tahu kok kalau kita ini punya tendensi untuk buat kesalahan. Tuhan tahu kok kalau kita ini flesh and blood. Tuhan tahu kalau kita punya kelemahan. But what Tuhan mau, come to me honestly. Confess your sin. So I can forgive you. I will give you chance. Unfortunately, Akan gak pernah berdiri dan bilang Tuhan is me. No need to bother these people anymore. It's me. I confess. It's me. Sayang Akan gak ngelakukan seperti itu. But you know what? We still have chance. Kalau itu saudara, anggap khotbah hari ini, itu seperti Tuhan suruh berdiri suku demi suku, kaum demi kaum. You know what? God will give you chance. If it is you, soften your heart. If it is you, kalau itu engkau, jangan keraskan hatimu. Jangan berpikir Tuhan gak tahu nih, Tuhan gak tahu. Tuhan masih belum tahu. Tuhan tahu. The reason Tuhan tidak expose you. The reason kenapa Tuhan tidak buka kesalahanmu di depan umum. Karena Tuhan full of mercy. And He wants you to come clean to Him. Yes, kalau you make mistake, you do sin, come to God. God, forgive me. Forgive me. Jangan nganggap remeh dosamu. Jangan nganggap remeh. Jangan nunggu sampai satu hari engkau dalam masalah dan kau dapati Tuhan engkau tidak menyertaiku. You know what? Waktu Daud jatuh dalam dosa. Mazmur 51.
Dia tulis begini, janganlah membuang aku, dia ngomong sama Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. You can punish me anything. But God, never. Jangan pernah ambil roh-Mu daripadaku. Dengan kata lain, Daud bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jangan sampai Engkau enggak menyertai aku. All my success, all my victory in war is all because of you. Without you, I'm doomed. Without you, there will be no more victory. Maka itu Daud menyadari dan dia bilang, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Jangan ambil roh kudus-Mu daripadaku. Jangan tinggalkan aku sendiri. You can punish me. You can punish me for my mistake. But don't ever take your spirit from me. As simple as that. Satu hari, saya ngomong sesuatu yang gak benar. Gak benar bukan di hadapannya manusia, gak benar di hadapannya Tuhan. You know, when you are gossiping, I'm not religious gossiping. You say something dan mulai hal-hal yang mulai kita ngomongin orang ya, kalau gossiping itu ngomongin orang lain, bener gak ya? This is a long time ago. And I said something yang I think is a fact about somebody else. I think it's a fact. Dan orang yang saya ajak ngomong juga setuju. Dan biasa kalau kita sama-sama setuju kan makin panas tuh ngomongnya. Ya kan makin hot, bener ya? Bener kan? Ya gosip kan gitu, makin digosok makin sip, bener gak? Ya kan? Ya makin seru ngomongnya ya. Sampai things yang I can't even remember that I say something yang wrong. I say something wrong about the other person. Mungkin bener, tapi Tuhan gak mau I say that. You know what? God have a standard for you. What can and cannot come out from your mouth. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ada things yang Tuhan gak senang come out from your mouth. It's nothing to do about true atau enggak. Tapi Tuhan gak mau itu keluar dari mulutmu. Maki-makian, kata-kata kotor. Tuhan gak mau. If you are still ngomong kata-kata kotor, you better stop it, man. You better stop it. Dulu mulut saya penuh kata-kata kotor, dulu sebelum bertobat. You know, once habis bertobat, you know, even you can ask my wife, how many times in a year ada keluar kata-kata yang gak baik dariku? Almost none. Okay. Sometime mungkin kalau lagi kesel banget, bukan sama saudara, kesel banget. Ya, mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang enak. Ya, tapi itu cuma konsumsi istri sendiri. Ya. Ya. Itu pun saya masih kena tegur sama Tuhan. You know, this time I was like talking with, then I come back home, you know. As usual, I go to my altar and I pray to God. And this is real, you know. I felt like nothing at all. And not only that, I felt nothing at all. I felt fear. You know, I felt why I feel fear? Because I feel sepertinya Tuhan sedang marah sama saya. Sepertinya Tuhan lagi memalingkan mukanya. Sepertinya I cannot really feel God. I cannot feel God and there is fear. You know when you come to the Lord, lagi berdoa, mesti kan feel peaceful, bener gak? Sukacita, bener gak? Terharu kayak, menangis kan karena dijamah Tuhan, dilawat sama Tuhan. I just feel nothing, only fear. And somehow, I think Holy Spirit telling me, sambil marah-marah, it's because what you said. It's because what you said about that person. It's about that. God not happy with that. No, it's not about what I say that I want to share. What I want to share is, I felt it waktu Tuhan meninggalkan saya. And that's not a good experience. We can take for granted, kita pikir Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Emang kita juga gak terlalu sensitif sih, tapi kita percaya aja deh Tuhan gak pernah ninggalin kita. You know when Tuhan ninggalin you, you will know it. Because now you have no protection at all. You will feel the dark world will start attacking you. There is no protection for you. You will know waktu Tuhan lagi gak menyertai.
So if ada dosa dalam hidupmu, today is the day. Datang sama Tuhan dan minta ampun. Jangan nganggap remeh dosa. Dosa yang kecil hari ini, it will grow into dosa yang lebih gede besok. Kalau kamu sadarin ada dosa, hari ini bertobat sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku. Make it clear with God. Make it clear with God. Gak usah sampai kita sadar kalau Tuhan sudah gak menyertai kita. By that time, it will be very terrible already. Okay. Yang ketiga, terakhir. Jangan mengambil milik Tuhan. Bahasa Inggrisnya, do not take what belongs to God. I thank you the media team yang menyiapkan bahasa Inggrisnya. Very nice translation. Kita baca Yosua 6, 18, 19. Ayat 18 bilang begini, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaannya Tuhan. You know Yosua 6 ini ngomong waktu kapan? Ini waktu mereka sebelum ngalahin Yeriko. Tuhan kasih petunjuk, you know you will defeat Yeriko, kamu akan ngalahin, temboknya akan diruntuhin. Dan nanti ada harta rampasan, okay? But you know what? Don't take anything from that city. Because some of them akan dibakar dan dimusnahkan. Some of them, okay, emas peraknya akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Tuhan sudah ngomong, akan juga tahu. Tuhan sudah ngomong sebelumnya. Di Yeriko, kamu jangan ngambil apa-apa. I will give you victory, but don't take anything from there. Akan mengerti benar. Dosa yang dia lakukan adalah ngambil barang waktu di Yeriko. Basically itu dosa yang dia lakukan. What is it talking about? Saya kasih satu background. Tuhan memerintahkan untuk menghususkan, untuk Tuhan, semua rampasan perang yang didapat di Yeriko. Okay. Semuanya. Nothing you can take. Okay. Tapi kalau saudara pelajarin, kalau saudara baca lagi terusin ya, nanti di rumah terusin baca-bacanya. The only time Tuhan bilang jangan ambil, itu cuman yang di Yeriko. Nah waktu mereka ngalahin kota Ai akhirnya, Tuhan bilang, those harta rampasannya, that's belong to you. Waktu mereka ngalahin lagi perang di tempat lain, itu rampasannya, belong to you. Mereka ngalahin lagi perang di tempat lain, Tuhan bilang, rampasannya, belong to you. The only time, Tuhan bilang jangan ambil, only in Yeriko. Why? Because Yeriko adalah kota pertama yang mereka kalahin. Yeriko adalah yang pertama. Tuhan mau the first fruit belong to God. You have to understand that. The first fruit itu belong to God. Perintah Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. You know what? Barang itu dikhususkan buat Tuhan. It's like you dedicate those things for God. You dedicate to honor God. That's your first fruit. Kita baca Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Firman Tuhan di Amsal bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Hasil pertama belong to God. Kau muliakan itu, hasil pertamamu, that's for God. Muliakan dengan itu. Tuhan berjanji begini, you know if you do that, kalau engkau lakukan itu, kalau kau memuliakan Tuhan dengan hasil pertamamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Siapa yang akan ngisi? Tuhan. Tuhan akan isi lumbungmu sampai
melimpah-limpah. If you can honor God with your first fruit. If you can honor God with your first fruit. Tuhan, you know what the meaning sih? Kita muliakan Tuhan dengan my first fruit. It's like, this is what we do. Tuhan, aku muliakan Engkau dengan hasil pertamaku. I put my trust in you. I put my trust in you. Di mana sih kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita? Mungkin kalian bilang, saya bukan petani. Saya mau ngasih apa sama Tuhan? Saya nggak punya lumbung. Ada sih di DBS, di UOB, but that's not name lumbung. Ya, ada account number-nya. Oke. What do you mean, God? What do you mean? Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita? Mengetahui bahwa yang Tuhan minta dari bangsa Israel di Yeriko itu adalah first fruit. Karena setelah itu Tuhan bilang, you enjoy. All I want is that one, the first fruit dari Yeriko. The rest you enjoy. The rest is for you. I'm not going to ask from you. But the first one, Yeriko, I ask that from you. You honor me with that. The rest is you. Pertanyaannya, siapa yang ngasih mereka kemenangan dari awal sampai akhir? Punya siapa semua hasil rampasannya semestinya? Tuhan. And God only say, I want that first one. That first part belong to me. The other parts is yours. I give it to you. Tuhan yang kasih kemenangan, but it's yours. All I want is that first fruit. Bagaimana kita aplikasikannya? Imamat 27:30 bilang begini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. This is how you apply. Is with your tithing. What is your first fruit? The first 10% of what you get. The first 10%, I'm sorry, I repeat. The first 10% dari apa yang Tuhan kasih, that's belong to God. The balance 90% dari apa yang Tuhan kasih, that's you can use it. But the first one, karena Amsal bilang dari hasil pertama, perpuluhan, bukan ditunggu sampai sisa uang yang ada di kantong setelah akhir bulan. Kalau ada sisa, oke. Kalau nggak ada sisa, well, too bad. Perpuluhan juga bukan 10% dari sisa yang terakhir. What God asked, no, I'm not kidding you. I'm not asking you money, okay? I'm just telling you what is in the Bible. I'm just telling you the principle yang Tuhan ajarkan. Whether you want to do it or not is really up to you. But it is my responsibility as your pastor here to tell you apa yang Tuhan ajarkan. It is a struggle for me to prepare this sermon. I've been telling my wife, I really don't want to say this. I really don't want to preach this one. If you know me long time, how many times do I speak about money? Ada yang pernah ingat berapa sering saya ngomong tentang uang? Ada yang pernah ingat berapa sering saya ngomong tentang perpuluhan? Because for me, Tuhan is a sensitive issue. I don't like to speak about money, God. I don't like it. I don't want people to think that I ask them to give money. But you know what? Gak tahu kenapa. Saya nyiapin khotbah ini, Tuhan terus bawa ngomongan tentang perpuluhan. I believe because Tuhan mau ngomong tentang perpuluhan. My job is not for me to make you give God money. My job is to teach you the word of God about money. What you're going to do is up to you. But it is my accountability to God that I have to say it. That I have to say it. For me, God, I do what you instruct me to do. I give my perpuluhan, yang lain mah terserahlah Tuhan, kan hidup mereka masing-masing. One day
Tuhan akan tanya, as a pastor in that place, did you teach your member correctly? Jangan sampai nanti ketemu sama Tuhan, Tuhan ngomong tentang how about your tithing, and you will say, my pastor never teach me about it. I don't want to be blamed in your resume with God. Okay? I'm telling you this. So in my resume I say, God, I already teach them about tithing. Tick. Okay? Kalau mereka nggak mau kerjain, please don't blame me for that, God. I don't hold their wallet. I don't even know their bank account. Okay? But it is for you to decide. I'm just telling you, Jericho is the first fruit yang Tuhan mau. Perpuluhan is the first fruit yang Tuhan minta. And you think, kenapa Tuhan minta duitku? Wait, all 100% of your money is because of His blessing. He doesn't ask your money. He only asks you to honor Him with the first fruit of what you get. Because that's first fruit. Is the way kalian bilang sama Tuhan, Lord, I honor you. I trust you, not only with my action, but I trust you with my money. You know what? One of the most difficult thing for people to trust God dalam urusan uang. Begitu ngomong uang, yang ini kayaknya bukan suara Tuhan. Tengking. Urusan yang lain, kesembuhan kayak, mujizat kayak, oh ya itu suara Tuhan. Begitu ngomong duit, I think yang ini bukan, I don't feel it. But the reality is, Jericho is the first fruit. If you read carefully, setelah itu pertempuran semuanya, God say, you enjoy it. I give you the victory, but you can enjoy it. You can enjoy it. I only ask the one in Jericho. That is the first fruit. Maleakhi 3, 10-11 nih ayat yang saudara senang gak senang tapi pasti sering dengar. Ayat 10 bilang gini, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan bilang begini, bring the tithing. You come bring the first fruit of what you got. Bring the tithing and you test me. If you don't believe me, you test me. Oke, bukan di sini. Di sini kita semua believe sama Tuhan. Ya, orang-orang di luar sana yang mungkin gak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang, test me. Ujilah aku. Apa aku gak akan bukakan tingkap-tingkap langit? This is janjinya Tuhan. If you do it. Janji Tuhan yang pertama. Tuhan akan bukakan tingkap langit. Untuk apa? Untuk memberkati mereka. Ingat yang pertama. Tingkap-tingkap langit. Untuk apa? Memberikan berkat bagi kita. Yang Tuhan kalau kasih berkat selalu kayaknya exaggerate deh. Tapi gak exaggerate. I witness that. When Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah. Yang gak sesuai bahkan gak masuk di pikiranmu. I can witness that. I'm not going to say it now. But I can witness that. Kalau di luar saudara mau nanya, I will tell you how. I witness this firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu. Mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu kalau janji Tuhan, berkelimpahan. Benar gak Tuhan kasih kelimpahan? Yes. Sampai engkau mengakui bahwa yang diberikan. Berkelimpahan. Janji yang kedua. Aku akan hardik belalang pelahap. Apa sih belalang pelahap? Nah ini dia. Kalian ngerti ya? Kalau kalian punya tabungan, ya, bagaimana cara memperbesar tabungan saudara? Bagaimana caranya? Come on, many of you are orang marketplace, you know, you have tabungan di bank kan? Nabung, benar? Nabung itu apa? Masukin uang ya? Kamu masukin uang, deposit ke situ, benar? Benar? Ya.
supaya uangnya bertambah. Ada cara lain, bagaimana supaya uangnya tidak berkurang? Gimana caranya? Jangan, nggak mungkin aja. Oke, saya nggak ngajarin kalian untuk puasa bermalam-malam. Oke, jangan banyak expenses yang nggak perlu. Bener nggak? Jangan banyak pengeluaran yang nggak perlu. Udah capek-capek nabung, keluarnya di mana? Di dokter. Bener? Capek-capek nabung, keluarnya di mana? Benerin mobil. Ada aja yang rusak. Orang-orang mobil nggak ada yang rusak, gue punya mobil rusak terus. Bukan mobil saya, bukan mobil orang. Hah? You know what? Kalau kita bisa kurangin those yang expenses yang nggak perlu, you punya duit tabungan tidak berkurang. Tuhan bilang, bukan cuman aku akan tambahin dengan berkat, ya kayak nabung, aku akan tambahin dengan berkat yang berlimpah-limpah, tapi aku akan hardik juga belalang pelahap yang suka ngebocorin tabungan engkau. Belalang pelahap ya, yang suka bikin duit kamu berkurang. Saya nggak tahu belalang pelahap kalian apa, tapi ini janji Tuhan. Tuhan bilang, bukan cuma aku akan berkati engkau, tapi aku akan tutup kebocoranmu. Aku akan tutup kebocoranmu. Aku akan lindungi your finance. Aku akan lindungi keuanganmu. Amin. I'll close with this. You hear the sermon, you hear firman Tuhan. Can I have the musician? Saya akan tutup dengan pertanyaan. Kalian boleh renungkan sendiri. Kalian gak perlu kasih jawaban ke saya. You know my job? I'm just a messenger. Okay? You are not accountable to give me answer. Okay? Your answer is supposed to be to God. Okay? I'm just a messenger. My job will be finished very soon, today. Okay? But I will close with this. Setelah kalian dengar firman Tuhan, saya kasih pertanyaan. Will you or can you trust the Lord with your wealth? Can you trust the Lord with your money? Will you or can you trust the Lord with your finances? Tuhan bilang, test me. Test me if you don't believe. You test me. If you do what I ask, if you give your first fruit, will I not open the windows of heaven for you? Will I not pour the blessings for you? Dan yang berikutnya, apakah aku enggak akan hardik belalang-belalang pelahap di hidupmu yang selama ini menggerogoti engkau, yang selama ini menghabiskan uangmu, yang selama ini menjadi bebanmu. I will, aku akan rebuke them. Itu kata Tuhan. But can you trust the Lord with your wealth? Can you trust the Lord with your finances? Can you trust the Lord with your tithing? Let's sing one song, then we close. Mari kita mau merespon firman Tuhan ini dan kita mau bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
kasih ya Tuhan. Tuhan hari ini ya Tuhan, biar firman-Mu mengalir ya Tuhan. Mengalir di tempat ini ya Tuhan, apa yang sudah didengar ya Tuhan, biar masuk ke hati ya Tuhan setiap orang di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biar mereka melihat diri mereka masing-masing ya Tuhan. Di series ya Tuhan about trusting you ya Lord. Urusan uang ya Tuhan adalah salah satu hal di mana kita diminta untuk mempercayai Tuhan dengan keputusan Dia. Sometimes we thought, what's the big deal? What's the big deal? What's the big deal, Tuhan? Is it really you need my money, Lord? Tuhan yang begitu berkuasa, Tuhan yang empunya segala hal, Tuhan gak perlu duitmu. Tapi Tuhan ingin engkau mengerti untuk mempercayai Tuhan, bahkan mengenai keuangan. Percaya sama Tuhan untuk apa yang Dia katakan. You know, that's the key. That's the key. Kalau menurut firman Tuhan, that's the key untuk Tuhan bisa memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. When you trust Him with your finances, that's the key. You know, sometimes kita berpikir, kenapa ya Tuhan? Selalu aja ada Tuhan, aku baru kumpulkan sedikit, keluar lagi. Aku baru kumpulkan sedikit, keluar lagi. Dan Tuhan bilang, test me. Test me. Apa aku gak akan hardik itu yang belalang-belalang pelahap di hidupmu? Kalau kau lakukan, if you dedicate, if you give honor to God with your money, if you trust your God with your money, Tuhan bilang, apa aku gak akan hardik belalang-belalang pelahap di hidupmu? I don't know about you, but I trust God with everything I have. And I can witness to you if you want. Kalau Tuhan faithful to His promise. But you know, it's no use for me to talk too much to you about apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. I would rather God just prove it to you, so you know it yourself. You experience it yourself. When you trust God, let Him open it up to you, that He can do what He promised. We do have covenant with God. Dia bilang, aku akan lakukan semua yang aku janjikan kalau engkau percaya dan mentaati firman-Ku. Ya Tuhan, kau lihat anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, this is what I want to ask them. You bless them ya Tuhan. Biar firman-Mu hari ini ya Tuhan masuk ya Tuhan, berbicara secara pribadi ya Tuhan Yesus. Semua poin, bukan cuma tentang perpuluhan, semua poin. Kalau saat ini mereka sedang ada dalam dosa Tuhan, Tuhan biar firman-Mu hari ini ya Tuhan berbicara secara pribadi ya Tuhan, satu persatu ya Tuhan. Bukakan di hati mereka ya Tuhan kesalahan ataupun dosa yang mereka sengaja atau tidak sengaja mereka lakukan ya Tuhan. Bukakan Tuhan. Lord, I ask you don't expose their sin publicly ya Lord. I ask you ya Lord, that when they soften their heart and come to you Jesus, then you just forgive them ya Tuhan, and give them more chance ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Some of you sedang perlu buat keputusan besar saat-saat ini. I only can say this, before you buat keputusan yang besar apapun itu, come to the Lord. Tuhan, I need guidance from you. Because I can see only to certain point, you can see much beyond that point. I need that part that I cannot see ya Lord. You tell me ya Tuhan, beritahukan padaku Tuhan, pimpin langkahku. I trust you with your decision. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan for your presence ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Bindov Plus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.
Amin. God bless you all. God bless you all. Ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati semuanya. Amin. God bless.